kita meyakini adanya Tuhan dan Gusti Allah. Dan pernah setidaknya nyerempet-nyerempet, pernah mengetahui, menyaksikan, saksi dan menyaksikan. Itu saja, berarti kan perjalanan. Jatuhnya itu. Ya ujung-ujungnya kan merogosuk mola. Bisa lihat goib lah. Arahnya kan ke situ-situ. Merogosuk mola yang sulit, bukan mudah. Nggak mudah orang mencapai level itu. Cuma mulut orang awam yang sering nganggap remeh itu. Padahal kalau lo bisa merogosuk mau berarti level lo udah tinggi. Parahnya lagi itu sekarang agama dijadikan alat untuk penumpang hidup nih Bapak ya. Itulah repot ya. Nah, Kasihan umat. betul. Terlalu didogma, dibodohi. Tambah umat. Iya. Padahal hakikat kehidupan mereka sendiri tidak paham. Bapak Hendro memahami hidup ini seperti apa sih sebenarnya? Ya hidup ya tinggal menunggu tiket aja lah. Jatuhnya itu. Tiket untuk kembali pulang. Tiket untuk kembali pulang. Iyalah hidup sesudah mati. Ya karena sudah memahami hakikat itu, tapi kita mau secara alami, tidak moksa. Tapi secara alami karena kehendak alam. Moksa itu kan bukan kehendak alam, menyalahi kodrat. Oh, Lah iya. Hilang dari masalah dengan menghilang jasad-jasad. intinya hidup itu kita bukan harus pasrah ya Bapak ya. Tetaplah perjuangan dan pengorbanan kehidupan itu. Walaupun selalu dipandang remeh. Ya kayak jamu, dianggap remeh toh. Padahal kecepatan kesembuhan paling cepat sembuh. Dengan obat-obatan yang sekarang mahal-mahal. Tidak harus mahal kita bisa sembuh kok. Dengan cara herbal. Tapi kan langka, jarang zaman sekarang. Mereka pasti pakai produk orang. Tidak hasil karya sendiri. Yang untuk biar menekan harga pasaran melambung tinggi. Jatuhnya kan itu. Karena kita tidak disetir dengan sistem. Biasanya sistem yang bikin kita nyetir, kesetir lah. Tapi yang sudah umum, ya tinggal ikuti arus saja lah. Problem manusia hidup itu kan bermacam-macam gitu Bapak ya. Nah, Betul. kadang ketika kita punya masalah, merasa pikiran kita ini cemas kan gitu, ya kan? Nah, cara agar hidup ini bebas dari kecemasan itu apa yang harus kita lakukan ya? Biasanya serumit apapun masalah, jiwa kita tetap tenang, ada yang nasehatin. Selalu ada seperti itu. Makanya kita bisa tenang, yakin. Ainul yakin yang nggak mudah. Kalau orang sudah ainul yakin, masalah serumit apapun dia tetap tenang. Itu saja lah. Untuk Nggak ada. menjadikan kita ini punya yakinan, dan yakin itu apa? Ainul yakin kan kita meyakini adanya Tuhan dan Gusti Allah. Dan pernah setidaknya nyerempet-nyerempet, pernah mengetahui, menyaksikan, saksi dan menyaksikan. Itu saja, berarti kan perjalanan. Jatuhnya itu. Ya ujung-ujungnya kan merogosuk mola. Bisa lihat goib lah. Arahnya kan ke situ-situ. Merogosuk mola yang sulit, bukan mudah. Nggak mudah orang mencapai level itu. Cuma mulut orang awam yang sering nganggap remeh itu. Padahal kalau lo bisa merogosuk mau berarti level lo udah tinggi. Gitu saja lah. Standar dukun ya
harus bisa itu. Mayoritas aliran sesat itu biasa, hal yang biasa, karena mereka main ruh, colong-colongan ruh lah, koteka. Pertahanan kita jebol, ruh kita keambil setengahnya, ya sudahlah, hidup kita dikuasai mereka dengan isinya penyakit semuanya. Sebenarnya inti dari puncak spiritual itu apa mereka? Ya hanya kosong. Ya tidak ada kehidupan lain, kita hidup di alam yang fana. Ya hanya kekosongan, hampa, alam kasunyatan. Jatuhnya kan di situ. Level tertinggi ya ujung-ujungnya kosong. Tidak memikirkan hawa nafsu apapun. Itu namanya kekosongan. Ilmu Rogo Sukmo itu apakah salah satu bukti bahwa itu termasuk puncak dari ilmu spiritual? Enggak lah, Enggak bukan ya? standar. Standar lah, ibaratnya puncak dari ini loh, analogi kita berarti dia udah kuliahan, sedangkan Rogo Sukmo itu anak SD. Menganaloginya itu pelajaran anak SD. Nah, sedangkan kita kuliah S1, S2, nah analogi kita itu arahnya ke situ. Ada pernyataan gini bahwa pikiran itu lebih ganas dibandingkan ucapan dan perbuatan. Nah itu bagaimana pemahamannya Pak? Iyalah, itu kan setan namanya. Jatuhnya kita arahnya ya ke setan, sifat buruk manusia, karena pikiran kita selalu liar, selalu menganalogi yang enggak sesuai logika. Itu senengannya kan manusia kan itu nggak pakai logika, senengannya dengan pemikiran liarnya, mensugesti yang belum tentu kebenaran, hanya pembenaran kok. Jatuhnya kan ke situ. Cara untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif dalam diri kita itu apa? Pakai cara apa gitu? Ya itulah mengenal jati diri. Jatuhnya kan ke situ. Kalau kita mengenal jati diri, otomatis kita bisa mengendalikan diri. Selalu hidup tuh bersyukur aja terus, beruntung aja terus. Padahal dalam kesusahan, tapi tetap beruntung aja. Jatuhnya ke situ. Sekalipun susah, tetap beruntung. Apalagi posisi ngalamin seperti itu ya, hal yang biasa model aku. Dalam menjalani amanah ya, syarat dengan hinaan, fitnahan, cacian, makian itu udah biasa di masyarakat umum. Makanya di sini aku lebih nyaman, menjiwai lah. Nah, ini yang aku cari kehidupan, ketenangan jiwa. Tapi tetap tidak menghilangkan bermasyarakat, karena masyarakat itu tidak terdogma agama. Seringkali dogma agama itu yang bikin kita hidup selalu terfitnah. Jatuhnya kan itu. Ada nggak ilmu agar kita ini hidup selalu bejo terus? Ya ada. Apa itu? Ya ilmu keberuntungan lah. Padahal itu energi. Jatuhnya itu bukan bangsa goib, tapi energi. Selalu garis takdir itu membuat kita tuh selamat terus, dilalah akan mengalami itu. Jadi kuncinya di energi ya Bobo ya? Iyalah, semua kunciannya energi. Kita puasa tirakat ya nyarinya apa? Energi. Yang melenceng ya nyari goib. Harusnya nyari energi alam, karena akan beda efeknya. Bedanya kalau kita langsung mendapatkan energi alam sama ditransfer energi dari orang lain itu apa Bu? Ya tergantung sanat keilmuan, jatuhnya kan ke situ. Jatuhnya lah. Ya bisa aja kita menolong tanpa harus bicara toh. Biasanya orang aliran putih punya sifat kan seperti itu. Jatuhnya
seringkali menolong tanpa orang itu tahu.